Ustadz, 3 tahun lalu saya melahirkan anak saya. Anak ketiga saya dengan kondisi spesial, Ustadz. Adalah dua insan penuh cinta. Dia terlahir atresia ani dan memiliki jantung bocor. Alhamdulillah selama 3 tahun saya melakukan pengobatan. Sudah hampir 5 kali dia melakukan operasi. Sekarang usianya 3 tahun. Alhamdulillah sudah sehat. Mungkin pengobatannya sekitar 6 bulan sekali sekarang. Belum selesai revero pengobatannya. Tahun ini saya dapat berita bahwa ibu saya divonis kanker. Di awal tercipta kisah kita. Sedangkan saya hanya berdua bersaudara. Adik saya masih SMA. Jadi sekarang itu ayah saya yang merawat mama. Nah, dia tidak bekerja karena harus merawat mama, sedangkan saya belum bisa full untuk merawat mama karena saya memiliki 3 anak. Kami rumahnya berjauhan. Ya, Ustadz, cuman ada beberapa yang bicara kepada saya gitu. Mungkin itu dosa kamu dosa apa gitu. Itu yang mungkin saya sampai sekarang selalu berpikir, apa iya ya itu dosa saya, tapi demi Allah saya keperasaan gak pernah melakukan kejahatan sama siapapun, Ustadz. Ya bagaimana ya Ustadz menanggapinya gitu. Baik. Kadang hari-hari saya kepikirannya itu, apa salah saya, apa dosa saya, apa yang pernah diperbuat keluarga saya sampai saya dipercaya untuk dikasih yang bertubi-tubi gitu, Ustaz. 2 alasan kenapa Allah menguji kita dalam hidup. Ada berapa? 2. 1, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah pun, satu ujian pun yang Allah hadirkan kepada kamu sekalian kecuali disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kamu sekalian. Dan dengan ujian itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kamu lebih banyak. Maka teteh sayang, nanti diperbaikilah. Jangan bilang, ya Allah salah saya apa gitu. Jangan. Nanti diganti kalimatnya, ya Allah saya banyak salah. Walaupun teteh gak tahu kesalahannya apa. Mungkin ada bersitan hati. Mungkin ada lisan yang kadang-kadang tak tertata. Hati yang berprasangka. Mungkin ya. Maka mohon maaf ya. Belajar mengakui saja atas semua yang terjadi, walaupun kita nggak tahu kesalahan apa. Bukankah itu yang Nabi Adam lakukan ketika Nabi Adam dipisahkan dengan Hawa, diusir dari surga, dijauhkan lokasinya? Apa yang Nabi Adam lakukan? Nabi Adam gak minta, ya Allah pertemukan lagi aku, tidak. Ya Allah tunjukkan jalan keluar, tidak. Tapi waktu itu ketika Nabi Adam dipisahkan dengan Hawa, diusir dari surga, Nabi Adam berdoa. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Adam ngaku, Rabbana zolamna, ya Rabb zolamna, kami zolim, kami salah. Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perutnya ikan paus, Nabi Yunus gak minta, ya Allah keluarkan, tidak. Ya Allah lepaskan, tidak. Tapi Nabi Yunus ngaku salahnya di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Maka satu teteh, nanti perbaiki ya.
Jangan bilang salah saya apa. Bilang aja, ya Allah, kalau saya ada salah, ampuni dosa saya. Kalau dengan ujian ini membuatmu mengampuni dosa saya, ajarkan saya ridho ya Allah dengan semua ujian ini. Yang kedua, kenapa Allah menguji kita? Karena ujian itu cara Allah mengangkat derajat hidup kita. Boleh jadi teteh nanti masuk surga teh bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena baca Qur'annya. Tapi untukmu yang sedang diuji, bersabarlah. Boleh jadi kita masuk surga karena apa? Kesabaran dengan ujian yang Allah hadirkan. Bukankah itu yang Allah sampaikan kepada kita? Betul? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155 157. Disitulah kita dijelaskan. Maka belajar sabar. 1, ujian anak, ujian mamah. Cara Allah menghapuskan dosamu. 2, cara Allah mengangkat derajatmu. Allah sedang siapkan surga terbaik atas semua kesabaran teteh selama ini. Amin. Jujur, dari awal saya orangnya orang yang keras banget. Dan saya dapat semua ini dengan judul kajian di hari ini, belajar menerima takdir. Jujur saya banyak belajar dari ibu saya bahwa kita nggak bisa nerima takdir gitu aja. Karena kita punya senjata paling kuat yaitu doa, kata ibu. Nah di sini saya mau nanya ke Ustadz, apakah salah ketika saya menentang takdir? Karena jujur kalau untuk nerima takdir sendiri kayaknya dari kecil tuh berat banget ya. Dan saya selalu percaya bahwa apapun doa yang saya langitkan ke Allah itu walaupun gak sesuai tapi alhamdulillahnya selalu lebih indah yang Allah kasih ke saya. Iya teteh, ikhtiar itu kewajiban. Takdir itu pemberian. Hanya doa yang merubah segalanya. Makanya kalau ada yang bilang, apakah doa bisa merubah takdir? Iya. Doa bisa merubah takdir, tapi untuk takdir-takdir yang ketentuannya melibatkan usaha manusia. Contoh, rezeki, jodoh, itu takdir yang melibatkan usaha manusia. Tapi mohon maaf, teteh gak bisa milih orang tuanya siapa. Gak bisa milih keluarganya siapa. Matinya nanti di mana, kapan, itu hak prerogatifnya Allah. Maka untuk semua takdir yang melibatkan usaha kita, ayo doa yang baik-baik, berkata yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, agar Allah kasih yang terbaik untuk kita.